Selamat malam, jemaat terkasih. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu, kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur sebab pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi dasar utama ibadah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bacakan Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kasih-Nya. 'Kasih-Nya. 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 'Kasih-
dikasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Karena hari lepas hari, Engkau tetap ada beserta dengan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kembali kami bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah. Tuhan, berilah kami roh-Mu yang kudus, kuatkan iman pengharapan kami melalui pembacaan dan firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Sehingga Tuhan, kami tetap teguh dan kuat dalam pengharapan dan mendapatkan berkat Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Firman-Nya sebagai berikut. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini gitu ya? Hari lepas hari terus berganti. Tidak terasa baru saja beribadah di hari Minggu, sekarang hari Rabu beribadah lagi gitu ya. Terus sudah berbulan-bulan ini kita melakukan ibadah seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap semangat supaya kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang tak pernah putus sepanjang hidup kita. Dan itu yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memulai renungan ibadah ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawabnya boleh dalam hati atau nanti setelah ibadah japri saya ya.
Pertanyaannya adalah, selama lebih kurang 6 bulan ini atau selama masa pandemi COVID ini, manakah yang lebih banyak kita rasakan dan kita alami? Lebih banyak yang bersyukur atau lebih banyak kita bersungut-sungut? Yo, pertanyaannya hanya itu, ya, antara dua jawabannya. Mana yang lebih banyak? Kalau ada yang bilang masa seperti ini kita bersyukur Bu Pendeta gitu ya. Tapi saya mau mencoba untuk kita mengingat kembali selama ini mana yang lebih banyak. Kalau dia range-nya dari 0 sampai 10, di mana kita bersyukurnya? Ada yang sampai 8, 9, atau bahkan hanya 6, 5, 4 gitu ya. Wah, ternyata Bu Pendeta saya lebih banyak sungut-sungutnya daripada bersyukur gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita harus lebih banyak bersyukur. Karena apa? Karena kita mengandalkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini adalah bagian dari syukur dan doa yang dipanjatkan oleh Daud gitu ya. Daud bermazmur dan mengungkapkan rasa syukurnya. Di pasal 1 sampai 9 di situ luapan ungkapan di mana keyakinan dari Daud bahwa Allah yang disembahnya, Allah yang dipercayanya, Allah yang kepadanya dia meminta pertolongan, Allah yang diyakini mendengar seruan doa permohonan, teriakan minta tolong gitu ya, kepada Allah yang diyakini oleh Daud telah menjawab doanya, telah mengangkat dia dari lumpur kematian, dari lubang kebinasaan. Allah yang bertindak menyelamatkannya. Ya, jadi Daud merasakan bahwa dalam kesesakan, dalam segala perkara, dia punya pengharapan besar kepada Allah. Dia punya keyakinan besar gitu ya. Dia tetap menjalin komunikasi dengan Allah. Kalau telepon itu ya, yang satu untuk mendengar, satu untuk berbicara. Dan doa yang disampaikan oleh Daud, dia berbicara kepada Allah, mengungkapkan keberadaannya dan isi hatinya. Dan Allah menyampaikan firman-Nya di dalam firman Tuhan gitu ya, dan kita mendengarkannya saat kita membaca merenungkannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan sebelumnya, ada kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan ya. Bacaan kita tadi pagi ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang menyimpang dari kebohongan. Jadi ada pernyataan ya, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam masalah dan tantangan, bahagialah. Kenapa? Karena Allah kita berkuasa. Doa yang kita panjatkan, kita tujukan kepada Allah yang berkuasa, dan itu akan didengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelanjutannya, kalau kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan, maka kita diberikan kemampuan dan kekuatan menjaga firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayat 8 sebelum pembacaan kita dan 9, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, jadi kedekatan dengan Tuhan itu terjalin kalau kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, meyakini kehadiran Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang tindakannya ya, apa yang menjadi tindakan dari Daud ketika dia sudah merasakan penyertaan dan perasaan syukurnya kepada Tuhan. Aku
mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan-Mu daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Artinya dia tidak berhenti untuk berbicara tentang kekuatan kuasa Allah yang sanggup menolong dan menopang, yang mengubah kesedihan menjadi bagian yang menguatkan iman dan mengangkat hati sehingga tetap bersukacita dalam segala perkara kehidupan. Dan itu disampaikan oleh Daud, diceritakan kepada banyak orang. Ya, Daud mengisahkan banyak perkara yang terjadi dalam hidupnya. Ya, banyak juga hal yang mungkin bagi Daud tidak menyenangkan Tuhan dan kadang-kadang dia bersalah kepada Tuhan dan disampaikan. Tapi Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan sungguh memperhatikan keberadaannya. Dan Daud menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Daud mengadu kepada Tuhan ketika banyak orang yang menjadi musuh menginginkan kecelakaannya. Banyak orang yang menyumpahi, syukurin gitu ya, kamu begini dan begitu. Tetapi bagi Daud ketika dia mengalami tekanan yang berat, peristiwa kehidupan yang tidak sanggup baginya untuk ditahannya, dia berteriak, berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga sukacitanya di dalam Tuhan. Karena dibilang orang yang mencari Tuhan akan bersukacita dan berbahagia. Dan kebahagiaan itu bukan karena peristiwa-peristiwa, tantangan-tantangan yang dihadapinya, tapi dia punya Allah yang lebih besar, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong dan menopangnya keluar dari semua pergumulan dan permasalahannya. Dia mengatakan, aku miskin sengsara, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Ya, luar biasa ya, keyakinan Daud begitu luar biasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, di masa-masa sekarang ini tadi pertanyaannya mengawali kita, mana yang lebih banyak, syukurnya atau bersungut-sungutnya gitu ya. Sadar atau tidak Bapak Ibu, walaupun kita jauh lebih banyak ingin bersyukur kepada Tuhan, sedikit banyak ternyata kita juga diliputi sungut-sungut. Berdasarkan pengalaman nih Bapak Ibu ya, kalau kita sudah lelah, capek dan mulai bersungut-sungut, rasa lelah itu semakin membebani kehidupan kita, semakin membuat kita langkahnya berat ke depan. Kenapa? Karena itu membuat hati kita hancur, perasaan kita galau, tidak menentu, dan akhirnya segala sesuatu serba salah. Kalau kita bersungut-sungut, sungut-sungut bisa membawa kita pada kesedihan, kekecewaan gitu ya, hilang pengharapan. Ya, sungut-sungut juga bisa membuat kita sebaliknya marah, gak jelas apa sebab marahnya dan sebagainya. Nah, karena itu mari kita belajar dari Daud. Pergumulan dan tantangan seberat apapun, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia mencari Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia meyakini bahwa dia bisa kuat, dia tetap bisa bersukacita dan berbahagia kalau dia mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan teman saya dan dia katakan, di masa ini justru saya melihat banyak pertolongan Tuhan yang terjadi gitu ya. Oh ya, gitu kan ya Bapak Ibu ya, karena baru bertemu dan dia menceritakan bahwa saya merasa cukup, tidak berlebihan tetapi cukup. Ada makanan, ada minuman, seluruh anggota keluarga terjaga, baik, sehat, sekalipun ada yang sakit Tuhan kuatkan dan sembuhkan gitu ya. Sekalipun kami juga ada kehilangan anggota keluarga, kami dihiburkan oleh Tuhan di masa-masa ini. Wow,
luar biasa. Jadi semua yang dia alami berat gitu ya, perasaan kita menurut kita, tetapi dia katakan Tuhan sudah menolongnya, Tuhan sudah menopangnya, sehingga dia bisa kuat dan bangkit dari setiap pergumulannya. Pertolongan Tuhan saya rasakan sangat besar gitu ya, justru dalam kondisi sekarang ini. Nah Bapak Ibu juga ya, kalau tadi pertanyaan itu untuk menggelitik kita, oh iya ya, saya ini lebih banyaknya yang mana nih gitu. Ya, saya mau seperti Daud, lebih banyaknya bersyukur, sehingga rasa syukur itu memberi spirit yang kuat untuk kita berbuat sesuatu, menceritakan kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, keajaiban, kedahsyatan yang Tuhan sudah lakukan dalam menolong kita. Itu membuat kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, dulu ketika saya vikaris tahun 98 Kristis moneter. Tetapi ojek-ojek yang pada zaman itu ya Bapak Ibu ya, yang mengantar jemaat-jemaat Tuhan ke gereja, dia mengatakan, "Bu, kenapa sih orang Kristen tetap rapi, tetap semangat pergi ke gereja?" Waktu itu masih boleh ke gereja. Ya, tantangannya berbeda dengan sekarang. Tetapi dikatakan oleh ibu ini begini, "Bang, Krismon bagi kami itu Kristus menolong." Wah, luar biasa ya, kaget juga itu abang. Oh, Kristus menolong, jadi orang-orang Kristen tetap beribadah, tetap bersemangat, tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah kalau sekarang juga dalam krisis ini kita juga harus bilang bahwa Tuhan Yesus menolong kita, mengangkat kita dari pergumulan kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ada doa dan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan. Doa mohon pertolongan yang mengubah kita menjadi bagian dari umat Tuhan yang melihat kekuatan pertolongan Tuhan yang nyata. Dan apa yang harus kita lakukan? Beritakan sukacita kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita memiliki tingkat stres, tekanan yang berat. Anggota keluarga kita masing-masing dalam perubahan dan gaya hidup dan pembaruan yang harus kita lakukan mengikuti zaman ini. Bapak Ibu, setiap orang harus kita perhatikan satu persatu. Setiap keluarga harus mengingatkan ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang bisa diandalkan. Banyak berdoa di masa ini, baik kepada anak-anak kita yang masih kecil maupun juga kita yang sampai lanjut usia. Kita membutuhkan Tuhan di masa ini. Kita membutuhkan pertolongannya. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, setiap anggota keluarga harus dengan rendah hati berupaya menjadi pembawa damai. Setiap anggota keluarga harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, pekerjaan keluarga itu banyak ya, rumah tangga itu banyak. Dan anak-anak sibuk dengan sekolahnya, kita orang tua sibuk dengan pekerjaan di kantor tapi dibawa ke rumah gitu ya, dan sebagainya. Ini perubahan-perubahan yang harus kita jalani, tapi menjalaninya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga kedamaian ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika mengandalkan Allah, kita berserah sepenuhnya kepada Allah, menanti-nantikan jawaban kerinduan hati kita kepada Allah, dan dengan iman yang teguh kita meyakini Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Dia tahu keberadaan kita, apapun yang kita alami, Allah yang berkuasa mengerti. Karena itu bawa semuanya dalam doa dan pengharapan kepada Allah, sehingga rasa syukur dan sukacita kita terpelihara. Jaga hati dan kebahagiaan di dalam Tuhan
pengajaran dan keteladanan hidup dalam keluarga harus terus-menerus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang kepadamu ya Allah, di dalam doa dan permohonan kami kepadamu. Tolonglah kami agar mengerti dan mengenal kehendak-Mu di zaman pandemi COVID-19 ini. Anugerahkan kami roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami lebih banyak bersyukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dikuatkan, dimampukan dan diberi semangat untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Engkau ada dan hadir selalu dalam hidup kami. Engkau bersedia mendengarkan seru doa dan permohonan kami. Ajarkan kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu yang kudus, agar menanti-nantikan jawaban doa itu dengan sabar, dengan hikmat Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami jalan dan membukakan pintu bagi setiap pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ketika kami Tuhan masih diberi kesempatan untuk bekerja, sekalipun di rumah, Tuhan berikan kami kemampuan agar kami dapat mengerjakan tugas pekerjaan kami dengan baik. Ketika kami pun melayani Engkau sekalipun berada di rumah, Tuhan berkati kami juga agar pelayanan-pelayanan kami Tuhan boleh dirasakan sebagai menjawab kebutuhan umat-Mu. Dan mereka semakin dekat dengan Tuhan di dalam masa-masa ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu lewat pelayanan gereja. Banyak orang yang saling peduli, saling mendukung, saling memberi dan menolong. Sehingga Tuhan banyak kali di antara kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan lewat persekutuan yang indah di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak perkara kehidupan kami yang Kau perkenankan pada saat ini. Dan mungkin sebagian dari kami masih belum tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini dengan memohon pertolongan Tuhan dan menyampaikan kerinduan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki kepastian bahwa Tuhan mengerti, mengenal dan menjawab seru doa kami tepat pada waktu Tuhan.
Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, bagi kami keluarga yang mendampingi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Beri kami kekuatan hikmat-Mu Tuhan, agar kami semua boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menjamah segala sakit penyakit, beban penderitaan dan kehidupan, sehingga Tuhan kami boleh sembuh. Dan dalam kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh menceritakan betapa Engkau sungguh amat baik. Berkati juga Tuhan kami di dalam pergumulan kami, ketika kami tidak bisa mendampingi mereka yang sakit. Tuhan, tolong kami agar kami tetap mengandalkan Tuhan dan berseru siang dan malam. Tuhan sendirilah yang akan menjawabnya. Kami juga berdoa Bapa, ketika kami masih merasakan kehilangan, duka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihi. Tuhan, sebagaimana Engkau telah menguatkan iman, pengharapan dan memberikan penghiburan, kami pun meyakini Tuhan akan memberikan kepada kami dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami berdoa dan mengandalkan Engkau dalam segala perkara kehidupan kami, karena Engkaulah Allah yang dapat diandalkan. Engkau setia, hadir dan mendampingi kami dari sejak kanak-kanak sampai kami lanjut usia. Bapa dalam surga, berkati juga kami semua dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, sukacita anak-anak Tuhan dalam menghadapi banyak tantangan dan pergumulan kehidupan, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk mengandalkan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkan doa kami ini. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat Mazmur 56 ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan dan dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur
Serahkanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerjaan, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dan ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.